Sama itu dalam ya. Nah, sama itu dalam maksudnya pendengaran ya. Yaitu tetap di dalam ilmunya. Itu tetap di dalam pengetahuannya. Yaitu pengetahuannya siapa? Tentu sekali pengetahuannya Allah, bukan pengetahuan kita. Nah, itu. Sebab itulah yang dinamakan kodim. Nah, itu yang dinamakan Allah. Maka perbuatan ini adalah perbuatannya Allah sebenarnya. Tapi kalau saya mengatakan perbuatan Allah secara langsung, kadang kita diprotes. Nah itu. Nah maka pahamlah ilmu ya. Kita pelajarilah ilmu ini. Supaya kita tidak bingung. Supaya kita tidak gagal pemahaman. Begitu. Oleh Imam Maliki ya. Karena kodim mengikut kekodiman Allah. Nah, itu. Karena dia mengikut kekodiman Allah. Arti kodim itu ya, puji kodim bagi kodim. Ada yang bilang puji kadim bagi kadim. Ada juga yang bilang begitu ya. Tapi maksud tujuannya adalah sama. Puji kodim bagi kodim itu adalah Allah memuji diri. Allah sanjung diri. Allah sebut diri. Allah lihat diri. Allah baca diri. Allah gerak diri. Tuh, tapi nyatanya pada zahir badan ini yang mampu dan bisa bergerak. Tapi kita terbalik ya. Terbaliknya kita tidak lain semua itu adalah geraknya roh. Begitu saja sudah. Nah itu. Pengetahuan Imam Syafi'i ya. Bahwa ayan sabitah itu yaitu muhaddas katanya. Manusia katanya ya. Sesungguhnya ia di dalam ilmunya. Itu sesungguhnya dia di dalam pengetahuannya. Bukan pengetahuannya ayan sabitah ya. Pengetahuannya Allah tetap kembali kepada Allah ya. Yakni terbunyi karena ia baru berupa ilmu ya. Karena ia berupa ilmu, berupa pengetahuan. Barangkali berupa muhaddas hukumnya. Tuh masih mengatakan barangkali, kemungkinan katanya di sini berupa muhaddas. Kalau muhaddas itu ya manusia maksudnya ya, atau badan zahir ini maksudnya ya. Puji muhaddas bagi muhaddas ya. Manusia memuji diri. Manusia sanjung diri. Itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Berarti kita sombong jadinya ya. Sombong, angkuh, riya dan takabur. Kalau kita memuji diri. Contoh ya, kebiasaan ya. Kalau kita sudah pintar, sudah bertital saking kepintarannya dokter andus insinyur nggak tahu, siapa tahu otaknya kotor. Nah, siapa tahu ya. Siapa tahu kira-kira ini. Nah, kalau kita sudah bertitel, biasanya kita merasa bangga diri. Merasa di atas rasanya. Kita tidak pernah merasa di bawah. Nah, kalau kita pintar dalam ilmu pengetahuan, segala macam bentuk pengetahuan ya. Sekalipun pengetahuan dalam agama, keagamaan maksudnya ya. Itu kadang-kadang kita merasa diri kita yang pintar. Merasa diri kita yang mampu, merasa diri kita yang bisa. Bukan kebisaan Allah, bukan kemampuan Allah. Nah inilah orang-orang yang kupur atas nikmat pemberian Allah. Tidak diterima amalnya, sholatnya, ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang kupur atas nikmat Allah, pemberian Allah, semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah, tidak dikembalikan kepada Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pantas dikatakan ya, 60.000 umatku belum satu yang mati dalam keadaan beriman. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Syekh Ahmad ya. Pantas dikatakan demikian. Kita masih dalam keadaan kupur. Hari-hari kita kupur. Karena kita tidak mau mengakui semua itu adalah kepunyaan Allah. Kalau saya tidak. Hidup ini hidupnya Allah yang ada pada jasad saya. Itu pikiran ini pikirannya Allah yang ada pada jasad saya, pada otak saya. Kepintaran ini kepintaran Allah yang saya gunakan, yang saya pakai.
Hidup ini adalah hidupnya Allah. Tetap kembali kepada Allah. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, maka semua itu harus kembali kepada Allah. Dan semua itu bisa hidup apapun yang ada di alam jagat raya ini karena disertai Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kita berada, disitulah Allah menyertai. Apapun yang ada di alam ini disertai hidup, yaitu hidupnya Allah, bukan hidup kita, bukan hidupnya binatang, bukan hidupnya pohon kayu, tapi sama sebutannya. Pohon kayu sebutannya apa? Hidup kan? Binatang sebutannya apa? Hidup. Ikan sebutannya apa? Hidup kan? Virus kuman corona pun sebutannya hidup. Yang tidak terlihat itu, yang tidak terlihat sampai yang terlihat itu semua adalah la maujudu illallah. Tiada yang berwujud-wujud di alam ini kecuali wujudnya Allah atau hidupnya Allah. Maka kita ini bisa hidup, bisa makan, minum, bisa sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Tidak lain, semua itu adalah atas kehendak Allah, bukan kehendak kita, bukan karena kita. Karena Allah semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah disebutkan hidup dan matiku hanya Allah semata, berarti semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah semua. Apa yang ada, terutama yang ada di dalam diri kita sendiri. Inilah kita mempelajari diri supaya kita paham diri, supaya kita tahu diri. Itu kalau kita dibilang enggak tahu diri, marah kita kan? Nah, itu marah kita. Tidak tahu diri, maka koreksilah dirimu sendiri, baru kita mengoreksi orang lain. Itu kita harus baca diri dulu, baru kita baca orang lain. Jangan kita lihat orang lain, pagarnya orang saja yang terlihat, paha juga pagar kita sendiri. Kita tidak lihat. Nah, seperti itu. Makanya kita harus mempelajari ilmu ini secara detail ya. Secara saksama, secara tafsili terperinci ya. Betul-betul kita paham ilmu, insya Allah kita tidak akan sesat jalan. Kalau kita nggak tahu ilmu, sesat jalan kita. Sama seperti orang mau bercocok tanam ya. Kita sekarang mau bercocok tanam. Tapi kita tidak tahu ilmunya, tidak paham caranya. Harus diapakan? Bisa menghasilkan tidak tanaman kita? Tidak bisa kan? Nah, seperti itu juga kita di dalam ibadah. Paham ilmu dulu. Nah itu, paham ilmu dulu. Baru kita menjalankan suatu ibadah. Kalau kita tidak paham ilmunya, ya, baru kita ibadah, sia-sialah ibadah kita. Karena kita selalu merasa diri kita yang mampu dan bisa. Maka kembalikanlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tuh. Pengetahuannya Imam Hanafi ya, pengetahuan Imam Hanafi bahwa ayan sabitah itu tidak kodim katanya, bukan Allah katanya. Ya, bukan Allah katanya. Dan tidak muhaddas, bukan juga manusia katanya, ya. Karena ia wasitah kholaqul makhluk. Nah, karena dia itu adalah makhluk ciptaan maksudnya. Karena kita ini tidak berdaya maksudnya. Badan ini maksudnya. Lagi satu zat yang di atas kalimah kun payakun. Nah, itu. Saya ulang ya supaya lengkap ya. Pengetahuannya Imam Hanafi bahwa ayan sabitah itu tidak kodim dan tidak muhaddas karena ia muasitah kholaqul makhluk, lagi satu tuh zat yang di atas kalimah kun payakun katanya. Pengetahuan
Imam Hambali ya. Ini pengetahuannya Imam Hambali. Bahwasanya ayan sabitah itu terkadang-kadang dinamakan kodim, katanya. Terkadang-kadang dinamakan Allah, ya. Allah puja diri, Allah sanjung diri, maksudnya di sini ya. Dan terkadang-kadang dinamakan muhaddas. Nah, itu terkadang-kadang dinamakan manusia ya, atau makhluk ya. Karena keadaannya berpinjam-pinjam, katanya. Ini pendapatnya Imam Hambali ya. Keadaannya berpinjam-pinjam, katanya. Tidak menetap ya. Demikianlah pengetahuan kami dari ayan sabitah. Itu. Sekarang kita akan lanjut ke istinja batin ya, supaya benar-benar kita memahami istinja ya. Istinja batin. Bab ini pada menyatakan istinja batin. Istinja batin, nawaitu istinjai minal batin wasulbi wat toroid. Ini bunyi istinja batin ya. Kalau sebut istinja, saya rasa di dalam syariat ini sudah paham ya. Sudah paham kalau sudah sebut istinja. Cuma ada istinja zahir atau nyata, ada pula istinja batin. Begitu. Secara mendalam, begitu saja. Junub batin. Nah ini ada junub batin dan ada junub zahir ya. Nawaitul guslamin junubin nuris sama wati wal ardi wa huwal gapurur rahim. Ini istinja batin ya. Nah itu. Junub batin ya. Ini adalah junub batin. Cara membersihkan diri secara batin. Nah. Badan rahasia. Di dalam badan tempatnya nyata Allah. Nah, yang disebut dengan badan rahasia ya. Di dalam badan tempat nyatanya Allah. Allah itu nyata sebenarnya. Allah itu serta sebenarnya di dalam diri. Kita ini disertai Allah. Tapi kita sendiri tidak pernah merasa bareng dengan Allah ya. Maka sesungguhnya di akhirat nanti kita tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bagaimana? Mau tidak kita tidak bertemu dengan Allah? Surga saja yang dimiliki, yang dimau. Yang kita cari pemilik surga yang kita cari. Masa ciptaannya yang kita cari? Pemilik surga itu sama dengan rumah sekarang. Nah, kita cari rumahnya si A, si B. Ya, kalau rumahnya nggak ditempati sama pemiliknya, ya kosong ya. Penuh dengan laba-laba, bisa-bisa hantu isinya. Nah, begitu. Yang kita cari sekarang pemilik rumah. Ada rumah dan ada pemiliknya. Itu yang kita cari sekarang. Ada rumah dan ada pemiliknya. Yang kita cari sekarang pemilik rumah. Nah, itu. Badan rahasia. Di dalam badan tempat nyatanya Allah ya. Di dalam badan ini tempat Allah itu nyata. Maka disebut Allah nyata. Allah serta di dalam diri. Kita ini disertai Allah dan dibarengi Allah ya. Adam Suri. Di sini ada Adam Suri ya. Adam itu ya terdiri dari huruf alif, dal dan mim ya. Itu alif ini alif Allah ya. Alif usali, alif akbar. Maka berbunyi Allahu Akbar. Alif muntili, alif yang tegak berdiri di dalam diri ya. Itu Adam. Alif, dal dan mim. Dal ini adalah diri ya. Mim ini manusia ya. Adam. Allah kalau kita gabungkan sekarang ya. Kalau kita gabungkan alif, dal dan mim berbunyi Adam. Alif ini Allah, dal ini adalah diri. Mim ini adalah manusia. Kalau kita gabungkan kalimat ini menjadi satu ya.
Allah diri manusia. Tuh. Adam adalah Allah diri manusia. Itu. Berarti Adam ini ya, Adam ini kenyataan yang ada pada diri. Badan maksudnya ya. Adam Allah diri manusia. Allah diri manusia ya. Kholaqo Adam kasuratihi. Ya. Allah menggambarkan diri seperti Adam. Sebagai gambaran Adam, ya. Allah menciptakan Adam sebagai gambaran diri. Yaitu dirinya siapa? Dirinya Allah, begitu. Maka lihatlah dirimu di dalam diri. Kita harus lihat diri di dalam diri. Kita harus pandang diri ya. Itu. Seakan-akan maksudnya di sini ya, seakan-akan kita melihat Allah pada diri, begitu, pada diri kita. Maka kalau kita lihat diri kita sama seperti kita melihat diri kita di kaca ya. Bagaimana rupa kita di kaca? Sama rupa kita lah. Nah, seperti itu juga Allah dengan kita ini, karena kita ini adalah bayang-bayang Allah, begitu. Atau pandang diri. Nah, itu. Kita harus pandang diri, lihat diri, ya itu. Tahu diri, paham diri, itu. Maka pelajarilah diri, yaitu dirinya siapa? Diri Allah yang ada pada diri sendiri, yaitu diri manusia, begitu. Adam maknawi, ya. Adam maknawi, Adam adalah kenyataan yang ada pada badanmu. Tuh, Adam adalah kenyataan yang ada pada badanmu. Hawa adalah nyawa. Nah, itu Hawa adalah nyawa. Maka inilah yang perempuan ya, Hawa ini. Sudah nyata-nyata kalau Hawa itu ya jelas-jelas Adam dan Hawa, laki dan perempuan. Sudah nyata ya. Sudah nyata Adam dan Hawa, laki dan perempuan, badan dan nyawa. Begitu saja sudah. Susah-susah Adam dan Hawa jauh sekali. Badan dan nyawa saja sudah, begitu saja menjadi satu di dalam Allah, begitu. Maka Hawa adalah nyawa atau napasmu. Napas dan napas nupus, napasnya Allah, bukan napas kita. Itu. Tapi pada kenyataannya kita yang bernapas. Kita yang bernapas, ya. Tetapi pada hakikatnya napas ini adalah napasnya Allah. Itu napas Allah, bukan napas kita. Kembalikanlah semua kepada Allah, karena dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah, beserta Allah. Nah itu Adam azali ya. Adam azali. Di dalam diri Adam tempat rahasia atau persembunyiannya Allah. Di dalam badan tempatnya Allah bersemayam, maksudnya Allah itu bersemayam di dalam diri. Allah itu sembunyi di dalam diri kita, tapi kita tidak pernah baca diri, tidak pernah lihat diri, tidak pernah pandang diri. Kita tidak pernah bisa memandang Allah yang ada pada diri sendiri. Begitu maksudnya. Tapi ingat, tiada bersekutu. Tuh. Allah itu tidak bersekutu dengan kita. Itu tidak pernah bersekutu. Tapi tiada ia bercerai dengan segala maknanya. Maknanya semua itu adalah Allah. Maknanya begitu. Maknanya semua itu adalah Allah. Begitu. Adam ajali. Ya, Adam ajali atau tajali. Tempat nyatanya Allah atau badan. Nah itu. Tempat nyatanya Allah di dalam badan kasar yang bisa mati. Supaya ia tetap hidup dan tidak mendapat siksa, harus selalu beserta Allah atau bekerja bareng dengan Allah. Itu. Kita harus merasa diri dekat kepada Allah, bareng dengan Allah. Kita tidak pernah berpisah dengan Allah.
tetapi kita selalu memisahkan diri dengan Allah. Inilah hijab kita yang sangat tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita menghijab diri dengan Allah ya. Jangan sampai nanti di akhirat kita tidak akan berjumpa dengan pemiliknya surga itu. Begitu. Karena yang dalam ini itulah yang hidup. Di luar ini tempatnya rasa. Maka disebut dengan Rasulullah. Rasanya Allah, Allah yang merasakan. Rasakan nikmat.